Hai, selamat datang di podcast RRI Surabaya. Dan untuk episode kali ini barengan sama saya Ayu Arta. Dan tentunya kalau udah ngomongin soal podcastnya RRI Surabaya nih ya, akan menghadirkan narasumber dan juga bintang tamu yang excellent di bidangnya. Dan kali ini saya nggak sendiri ya, tapi sebelum itu saya mau menyapa dulu deh ya untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dan juga tentunya pemirsa RRI Net yang bergabung ataupun nonton di kanal YouTube RRI Surabaya untuk edisi kali ini. Oke, baik kalau begitu. Nah, tadi kalau udah aku spill sedikit ya, ada bintang tamu di edisi kali ini. Wow, luar biasa loh. Langsung aja ya, ada Kak Innocent Purwanto. Halo Kak Innocent. Ya ampun, terima kasih sekali ya udah meluangkan waktu untuk podcast RRI Surabaya. Yang tentunya ini gak cuman ditayangkan di RRI Net aja, tapi juga disiarkan ya di Pro 2 RRI Surabaya. Terima kasih banyak sudah sama-sama, luar biasa. Padahal ya teman Pro 2 awalnya nih ya Innocent, aku kira judul lagunya, ternyata nama orangnya. Salah. Nama musisinya unik sekali, lucu sekali, Innocent Purwanto. Kenapa terfikirkan itu nama itu gitu ya, mama papa? Kayaknya kalau papa mama mungkin mikirnya karena ngelihat bayi yang baru lahir ya kayak kan innocent banget. Jadi kayaknya bagus deh dinamain innocent, dan juga gak ada kan nama innocent kan. Jadi makanya biar lebih unik gitu. Baik. Kemudian Purwanto dari marga keluarga ya? Dari papa. Iya. Baik. Berapa bersaudara nih Kak Innocent? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Dan Kak Innocent yang ke berapa? Aku yang ketiga. Oh, paling bontot ya ceritanya. Aslinya mana sih Kak Innocent kalau boleh tahu? Aku aslinya Sidoarjo. Wih, arek Jawa Timur. Oh, jelas. Berarti ini bisa dong yang kita nanti dikit-dikit ngomong Surabayaan, ngomong Darjoan gitu ya. Apa loh Kak? Meskipun udah hijrah ke Jakarta, berapa lama di sana stay-nya? Hampir 7 tahun. Lama ya, kena angin-angin Jakarta kalau kata anak sekarang ya. Nah, dari angin Sidoarjo kena angin Jakarta. Oke, dulu berarti menghabiskan sekolah di Sidoarjo. Iya, betul sekali. Oke, kemudian ketika ke Jakarta ini, ketika berkarir ini kah atau seperti apa? Iya, berkarirnya di Jakarta. Jadi sekolahnya tetap di Sidoarjo sampai kuliah. SMA. Oh, sampai SMA. Oke, baik. Kemudian hijrah ke Jakarta ketika meniti di industri musik ini ya. Betul. Oke, baik. Nah, sebagai pendatang baru nih Kak Innocent. Nah, ini pastinya kita pengen tahu nih ya, teman-teman Pro 2 pun juga pengen tahu nih terkait dengan cerita kiprah musiknya nih ya kan. Apakah ada turunan keluarga, ya kan? Maybe mama papa atau mungkin kakak yang juga hobi nyanyi nih Kak Innocent? Pastinya turunan dari mamaku. Oke. Karena mama juga nyanyi. Terus kakak aku yang cewek yang pertama juga nyanyi gitu. Sebenarnya kakak aku yang cowok juga awalnya tuh musik. Dia main drum, cuman setelah itu dia memilih untuk main bola aja lah gitu. Biasa ya, kalau emang suatu hobi itu ada aja gitu ya. Betul. Tadinya apa, kemudian melenceng kemana gitu ya. Bener. Kan. Kalau yang cewek-cewek udah kelihatan. Udah nyanyi nih pasti nih hobinya. Oke, baik. Gitu. Dari mamah tadi nurun ke anak-anaknya, suatu keberkahan ini pastinya. Ya, ini berarti definisi buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya teman Pro 2. Betul sekali. Oke. Nah, ngomongin soal kiprah tadi, berkarir musiknya ya. Kenapa di industri ini begitu loh? Melihat peluang-peluangnya seperti apa? Padahal good looking seandainya di industri fashion pun juga oke gitu ya. Kenapa musik terlepas dari tadi ada turunan dari mamah begitu? Awalnya pun aku sebenarnya pengen jadi desainer sama jadi dancer. Terus karena setiap harinya mamaku, bunda aku tuh selalu ngajarin aku nyanyi, dan kita hampir setiap hari tuh kita karaoke. Oke, baik. Nah, sampai akhirnya aku kayak ngerasa kayaknya nyanyi enak juga ya. Dan aku memilih nyanyi karena
kalau kita nyanyi itu kita bisa ngekspresiin diri kita gitu loh Kak. Mau seneng, mau sedih ya galau, kan. gitu, ya kita kan? bisa mengekspresikan semua itu lewat lagu gitu sampai akhirnya oke lah aku memilih untuk nyanyi. Dan aku juga ngefans banget sama Whitney Houston kan apalagi. Oke, baik, pantes ya. Suaranya serak-serak, basah, enak gimana gitu, ngebas. Ini kayaknya kalau emang udah bawain lagu-lagu barat ini cakep ini kayaknya kayak Innocent. Terima kasih. Oke, jadi nggak salah dong ya kalau ada banyak orang yang mengatakan lirik lagu itu luapan hati. Betul Karena sekali. tadi itu kan yang dikatakan oleh Kak Innocent tadi, luapan kesedihan, emosi, kebahagiaan gitu ya. Oke, terus kemudian nah ini nih kita penasaran nih ya kan, pastinya kalau udah berkecimpung di dunia industri musik sudah ada lagu ataupun single yang dikeluarkan. Betul sekali. Dari Innocent Purwanto sendiri, lagu yang sudah dirilis apa ini? Aku baru rilis lagu di tanggal 14 Februari. Oh, pas Fall Days kemarin. Emang sengaja begitu? Sengaja ya, karena orang kebanyakan kalau di hari Valentine tuh kan merayakan hari kasih sayang. Kalau aku pengennya ngajakin teman-teman buat masih merasakan kegalauan gitu loh. Oke. Gamon konsepnya. Iya, betul sekali. Gagal move on. Bener, apalagi judulnya dilanjutkan salah disudahi perih. Aduh, nansep deh ya itu ya, dilanjutkan salah disudahi perih. Ngambang dia ya, kayak semacam nggak tega. Mau udahan itu nggak tega, tapi dilanjutkan kok nyesek gitu. Iya nggak sih? Sebenarnya ya hubungannya kan salah ya Kak ya, kalau dilanjutin ya. Tapi ya mau gimana? Secinta itu ya, sebucin itu. Iya, mau ditinggalin juga sakit kan. Aduh, udah terlanjur nyaman ya. Nah, ini belum denger lagunya aja ya, aku udah dapat energinya loh teman Pro 2. Apalagi kalau udah denger lagunya, aduh, nangis-nangis Bombay deh aku deh ya. Harus dengerin Kak, harus dengerin. Oke, nah lagu cinta telah ada sepanjang masa ini Kak Innocent ya. Secara manusia ini juga bukan hanya tradisi budaya, jadi kebutuhan biologis yang hampir mendasar. Gimana menurut Kak Innocent sendiri? Lagu cinta sendiri tuh sebenarnya emang paling banyak didengerin kan sama orang-orang gitu. Iya. Aku juga nyiptain lagu-lagu itu emang kebanyakan tentang isi hati aku sendiri gitu loh Kak. Jadi itu sih kalau aku untuk ngekspresiin soal lagu cinta. Oke. Nah, berarti ini ciptaan pure dari Kak Innocent atau ada cawe-cawe siapa? Ada sendiri. Ada Kabina Fitria yang ngebantuin aku dalam proses pembuatan lagu dilanjutkan salah disudahi perih ini. Tapi aku sama tim sendiri kita brainstorming untuk mempermanis kata-kata dari lagu ini gitu, biar lebih dalam lagi, biar lebih manis lagi, dan biar lebih banyak persepsi orang tuh jadi berbeda-beda gitu loh Kak. Gitu. Oke. Sepanjang penulisan lagu nih Kak Innocent, pastinya ada yang namanya rombak, pasang lagi. Ini kayaknya ini kurang deh. Ini dihapus aja kali ya. Iya, biar lebih luas lagi. Itu memakan waktu berapa lama sampai jadi bener-bener udah bungkus? Kita waktu itu langsung 1 hari, nggak nyampe 1 hari malah kita. Wih. Bener-bener kita langsung brainstorming, ketemu saat itu juga. Bareng sama tim juga, sama Kabina juga. Terus abis itu kita coba kita bikin gini ya lagunya ya, liriknya ya gini dan dibikin lebih manis lagi gimana gitu. Terus kalau artinya ini dibikin gini gimana. Jadi pokoknya kita brainstorming bareng-bareng dan akhirnya oke, ini fix, enak, dan liriknya juga udah cantik banget, manis banget. Kita gas langsung. Gak nyampe sehari itu. Gak nyampe sehari. Bener. Saking tadi itu ya, teamworknya Bener banget. brainstormingnya juga Kalau kata orang kita ini bakal bisa encer ya mikirnya kalau lagi kepepet ya nggak sih? Betul lagi, iya betul. Iya loh. Kalau aku bikin lagu juga kadang kepepet. Jadi orang itu sebenarnya bisa teman Pro 2 ya kan. Tapi tadi itu loh harus kepepet dulu ya kan. Misal nih besok deadline nih ya kan, kita belum bikin jurnal apapun nih, masih kosongan ngeblank gitu ya kan. Tapi karena kepepet ya udah encer. Iya, langsung aja gitu. Apalagi kan bareng-bareng ya. Nah,
dibikin udah dibungkus, kemudian take voice rekaman segala macam, itu mendekati berapa lama jaraknya dari 14 Februari? Nggak terlalu lama sih kita untuk proses produksinya, karena juga kita ngejar waktu juga gitu. Jadi mungkin sebulan hampir sebulan. Jadi langsung kita kerjakan juga. Itu pun juga waktu itu aku sempat kaget juga, tiba-tiba pas besok datang ya ke studio gitu. Terus nggak tahu ternyata langsung tag dari itu juga. Loh, udah tag sekarang nih. Aku kirain masih lama lagi gitu. Tapi ternyata memakan waktu cukup cepat banget gitu. Nah itu dia ya. Dan kemarin ketika di launch di 14 Februari ini udah di platform mana aja? Mana aja, di seluruh platform kesayangan teman-teman semuanya pastinya. Jadi kalau yang di handphonenya hanya punya Spotify bisa. Juk juga ada gitu ya kan, manapun deh ya. Kalau teman berdua pengen dengerin gitu. Itu udah selesai sama MV-nya nggak sih? Belum, kita MV-nya akan kita proses setelah ini gitu. Baik. Kita masih liriknya dulu, terus kayak karaoke-nya dulu biar bisa nyanyi bareng. Video gitu. lirik sama video karaoke di YouTube ya. Ditunggu untuk MV-nya ya teman-teman semuanya. Karena kita bakalan spill sedikit dari film. Gitu. Nah ini yang menjadi keunikan tersendiri. Jadi nggak disangka kalau lagu dilanjutkan Salah Disudahi Perih. Ini Teman Pro 2 merupakan soundtrack dari sebuah film yang judulnya pun juga sama. Baik. Nah kalau penasaran kayak gimana, tetap di sini aja ya di podcast RRI Surabaya. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya.
Oke, kamu masih di podcast RRI Surabaya barengan sama aku Ayu Arta dan juga ada Kak Innocent Purwanto. Luar biasa nih, ya kan? Ini pendatang baru yang siap untuk meramaikan khasanah musik Nusantara ya Kak ya. Pastinya aku siap banget. Siap banget ini, meskipun dengan segala macam tantangan yang ada. Benar banget. Tapi memang itu yang bikin kita semangat nggak sih? Benar prosesnya gitu ya kan. Karena juga jadi dapat banyak pengalaman juga. Oke, tadi kita sampai kepada dilanjutkan salah disudahi perih. Ini juga menjadi judul yang sama di film yang akan tayang ya Kak Innocent ya. Oke, nah boleh dong diceritain ini filmnya kayak gimana dan mungkin plan agendanya itu tayang kapan, terus jadinya kapan tadi ya? Oke, boleh dong. Filmnya judulnya sama, dilanjutkan salah disudahi perih, sama kayak lagu aku juga. Dan film ini tuh berkisahkan tentang drama komedi, romance komedi gitu. Iya, dan pokoknya harus nonton nanti di pertengahan tahun, di bulan Juni. Di bulan Juni, gitu. Oke, baik. Nah, boleh disipil nggak sih starnya siapa aja? Ada kemarin udah dikasih tahu, ada Mika Tambayong, ada Ibrahim Rishad, ada Kevin Ardilova, ada Tisa Biani dan masih banyak artis-artis lainnya. Nama besar teman Pro 2. Banget. Nama-nama besar ya kan. Jadi kalau nggak rugi kalau nggak nonton rugi, kebalik. Iya, kebalik. Kalau nggak nonton rugi ya. Betul banget. Harus banget pertengahan tahun ini ya, nantinya bakal ada press release segala macam ya. Benar banget. Oke, baik. Nah, bisa sampai ke menjadi soundtrack sebuah film. Nah, ini dia ya. Udah pendatang baru gitu ya, lagu baru. Langsung di boom jadi soundtrack film juga. Ini combo konsepnya ya kan, langsung meledak gitu. Aku bersyukur ya. Wah. Apalagi ini pertama kan. Aku juga excited banget dengan single pertama aku, karena aku udah nunggunya cukup lama banget proses untuk pengen bikin single. Aduh kok belum jadi ya, apalagi teman-teman udah pada nanya ya kan. Sampai akhirnya dapat kesempatan, bersyukur banget bisa bisa rilis lagu untuk pertama kalinya dan langsung dijadikan soundtrack film itu. Nah, apalagi dengan bintang-bintang besar tadi ya Kak Benar Innocent. banget, aku pun juga nggak nyangka akan bisa jadi soundtrack gitu loh ya kan. Sangat. Jadi sekalinya pecah telur nih ya, langsung dijadikan soundtrack film tadi. Oke. Kemudian kendalanya apa ini yang dihadapi di lapangan sejauh ini? Kendalanya tuh ya lumayan banyak ya, dan aku sangat menikmati juga prosesnya untuk dari mulai pembuatan lagunya sampai akhirnya bisa jadi soundtrack film. Di lagu ini tuh sebenarnya sangat challenge banget buat aku, karena biasanya tuh aku banyak nyanyi lagu tuh ngebawainnya yang kayak blues atau yang R&B kayak gitu-gitu atau rock gitu kan. Apalagi suaraku kalau orang kira pasti kayak ih suaranya rock banget nih gitu kan. Tapi di lagu ini tuh challenge-nya bener-bener yang kayak manis banget, dibikin manis gitu ya. Kayak aduh ini gila, ini beda banget sih Kak. Bener-bener yang kayak harus menahan emosinya. Kalau nyanyi lagu-lagu rock atau blues itu kan, kalau blues itu kan mungkin bebas ya untuk membawakan lagunya. Kalau ekspresif gitu ya. Iya, kalau rock mungkin lebih ke teriak-teriak ya. Kalau di lagu ini benar-benar harus nahan dinamika dari lagunya. Terus benar-benar setiap kata-kata dari liriknya itu kan manis banget ya. Jadi harus benar-benar yang kayak contoh lirik indah aja harus yang benar-benar kayak indah, kayak harus gitu loh, kayak melandai gitu bener-bener ya gitu. Dan itu challenge-nya buat aku. Terus abis itu sedikit banyak mengurangi teriak-teriak juga ya kan, menahan emosi. Itu sih challenge-nya buat aku. Oke. Dan selama ini ada yang mendampingi nggak sih, dalam artian mentor gitu ya, dalam berlatih vokal? Ada. Terus tadi yang challenging tadi itu kan juga di luar
stylenya Kak Innocent gitu ya kan. Bener, Nah, ada nggak yang mendampingi begitu? Kalau dari kecil sampai SMA dan aku masuk ke dunia musik kan di SMP. Nah itu bunda yang selalu kayak ngajarin nyanyinya. Tapi kalau untuk setelah aku lepas dari SMA terus pindah ke Jakarta, akhirnya belajar sendiri. Jadi belajar otodidak aja gitu. Otodidak, tapi menghasilkan yang luar biasa gini ya teman Pro 2. Oke, baik. Dan apa namanya, nanti ini ya di pertengahan tahun udah nggak sabar ya. Aduh, kita akan meramaikan Kak. gedung-gedung bioskop gitu ya, dimanapun kamu berada teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan buat nonton film Dilanjutkan Salah Disudahi Perih. Perih banget lagi. Aku tuh udah ngebayangin loh, di setiap adegan terselip kayak, ya nggak sih, ada patahan-patahan lirik lagu yang tersemat di sana gitu ya, setiap adegan-adegannya. Tapi pas waktu teman-teman ini take shooting, sempat nggak sih kayak datang ke lokasi buat nonton gitu? Aku? Iya. Aku juga kebetulan main di dalamnya. Oh iya. Jadi pemeran pembantu gitu. Jadi aku ditawarin, Kak. Gong ini ya, namanya udah gong ini. Bersyukur banget pokoknya. Bersyukur banget. Ini kayak semacam tahunnya kayak Innocent gitu amin, ya kan. Amin. Setelah tadi diceritain kalau kapan sih gitu ya kan, akhirnya terjawab di tahun ini ya Kak ya. Amin. Oke, jadi di sana peran pembantu. Iya. Oh, oke. Kebetulan ditawarin sama manajemen, kamu kan udah nyanyi nih di lagu di film ini, nggak mau cobain main gitu. Ya udah, cobain dulu aja ya, iseng-iseng aja gitu. Jadi pemeran pembantu aja nggak apa-apa. Coba biar kamu tahu proses syuting itu seperti apa, dan mungkin kan nggak tahu ke depannya kita juga bisa malah berpindah dari nyanyi terus tiba-tiba jadi aktor, kan nggak tahu ya kayak. Nah itu juga. Tapi nggak apa-apa loh kalau double job ya. Kan, nggak apa-apa banget. Jadi banyak apa namanya perannya di industri ini ya Kak ya. Jadi kalau seandainya nyanyi dirasa kok ini ya apa namanya, aku pengen melebarkan sayap ya, bisalah ke industri perfilman gitu ya kan. Oke, baik. Dan ketika sudah melalui proses segala macam yang luar biasa panjangnya Kak Innocent, titik bersyukur kemudian mendapatkan keberkahan di tahun ini luar biasa begitu ya atas pencapaiannya. Nah, kalau boleh dikilas balik begitu ya, kalau inget-inget yang flashback ke belakang, suka kayak yang nyesek gitu nggak sih? Aku dulu kayak begini, gak nyangka aku sekarang sudah begini gitu. Pastinya. Apalagi kan aku ngelewatin proses yang cukup lama banget ya Kak di dunia musik ya. Dulu pun juga ikut ajang pencarian bakat juga. Udah 2 kali ikut, dan bersyukurnya juga waktu itu ikut untuk pertama kalinya di waktu SMP. Terus tiba-tiba lolos. Nah, jadi ya udah, akhirnya aku tuh orangnya sebegitu penasaran dan suka sama tantangan gitu loh Kak. Nah akhirnya aku ikutan lagi sama makanya kemarin terakhir aku ikut Indonesian Idol. Oh oke. Tapi yang namanya rezeki ya teman Pro 2 nggak ada yang tahu loh. Bener banget. Dan memang rezekinya tahun ini luar biasa. Dikasih triple combo malah ya kan. Udah dapat udah rilis lagu sendiri, kemudian dijadikan soundtrack film, main juga di dalam atau ngikut syuting juga gitu ya kan. Iya, ngikutin prosesnya tuh. Wah, keren banget ya pokoknya. Oke, panas-panasan bareng sama kru. Bener, dari pagi sampai malam. Oke, ritik-ritik gitu ya kan. Apalagi kalau hujan harus nunggu juga. Nah, itu ya. Jadi memang berasa capek dan tua di lokasi syuting, tapi ya tadi itu dinikmatin ya Kak Innocent. Dinikmatin, aku orangnya kalau dalam berproses tuh bener-bener nikmatin banget Kak. Dan kayak seneng banget gitu loh. Karena kan jadi menambah pengalaman, terus jadi mentalnya bisa lebih terbangun lagi.
Oke. Full support pastinya sama dari keluarga. Pastinya. Terlebih-lebih mama, ya orang tua. Orang tua, keluarga, teman-teman, semuanya. Nah, merasa aduh dicintai banget gitu ya. Banyak yang banget pastinya. Banyak yang mendukung seperti itu, dan tentunya juga teman-teman yang enggak sabar begitu ya kan untuk nonton filmnya, tapi kalau untuk lagunya sudah bisa didengarkan ya. 14 Februari kemarin ini teman Pro 2 ya kan, di semua platform kesayangan kamu. Jadi jangan sampai kamu nggak mendengarkan, dilanjutkan salah, disudahi perih. Ini memang di tengah-tengah sih ya. Bingung mau milih yang mana. Nah, kalau mungkin teman Pro 2 sendiri kalau jadi pemeran di lagu ini, milih yang mana nih kira-kira ya? Dilanjutin atau ya udah enggak aja gitu sudah ya. Tapi tadi itu sayang ya kan, mungkin hubungan yang sudah terlanjur lama, udah sesayang itu gitu ya. Kalau Kak Innocent sendiri yang punya lagu, dikasih pilihan tadi itu, udah aja atau go ahead? Aku pun juga relate dalam lagu ini, Kak. Oh ya. Sebelumnya, tapi aku sudah melewatinya ya. Melewati fase itu. Benar, dan akhirnya aku memilih untuk menyudahinya. Karena ini termasuk hubungan yang salah kalau diteruskan. Karena aku ada di hubungan yang berbeda keyakinan. Anak itu. Jadi lebih susah lagi. Susah, sakit banget. Udah yang kita lawan udah Tuhan kita sendiri ya, jangan ya kalau itu udahlah. Oke deh kalau gitu, jadi pastiin terus masih di podcast RRI Surabaya, kita bakal galau-galauan lagi di sini bareng Kak Innocent. Oke. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital
Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Salahkah bila ku berharap jauh, padahal aku tahu ini tak boleh berlanjut. Terjebak aku, terperangkap dalam duniamu. Dilanjutkan salah, disudahi perih. Yeay. Aduh, aku langsung terhanyut ke dalam lirik itu. Energinya nyampe, iya kan? Tuh kan, bener kan? Amin. Suaranya, powernya keren loh ya Kak Innocent ya. Jadi memang pas banget kalau mengidolakan Whitney tadi ya. Sangat. Whitney Houston. Jadi kalau seandainya ngebawain lagu-lagu pop balad barat gitu, aduh enak ini ya kan. Sembari ngeteh-ngeteh ngopi-ngopi di rintik-rintik sendu gitu. Iya lagi Kak. Parah. Aduh, iya, dianugerahi warna vokal yang luar biasa. Gitu ya kan, bersyukur. Nah, ini tadi kita udah ngebahas terkait dengan kendala proses lagu ini sampai dijadikan soundtrack film juga di judul yang sama juga gitu ya Kak Innocent ya. Luar biasa. Nah, kita mau ngomongin yang lagi rame. Apa nih? Nah, ini ya, yang namanya juga semua industri aku rasa ada aja gitu ya Kak. Betul ya, sesuatu kendala di dalam sana gitu. Tak terkecuali industri musik ini Kak Innocent. Kemarin-kemarin terdengar muncul kabar ke permukaan yang ada penyanyi, musisi. Nah, ini berkelahi dalam tanda kutip royalti sama penciptanya segala macam. Nah, ini seperti apa sih kalau kita juga ini juga apa namanya disinggung oleh Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif ya, Kemenparekraf, termasuk karya lagu di dalamnya nih Kak Innocent. Jadi seperti apa sih kalau dari Kakak melihat berita ini begitu? Kalau aku sendiri mungkin lebih ke kitanya sama label atau mungkin sama manajemen lebih transparan aja ya kayak. Kalau buat aku ya, karena kan kayak kasus yang mungkin cukup lama banget ya, yang kalau aku dengar dari teman-teman kayak kasusnya Krisya ya kan, itu kan juga maksudnya kasihan juga kan keluarganya kalau misalkan royaltinya ternyata kan banyak banget ya, tapi ternyata nggak turun ke keluarganya gitu loh. Jadi kalau kita menanggapi itu, akhirnya aku sama label aku sendiri kita memutuskan untuk lebih transparan dalam hal royalti, pembagian segala macam digitalnya atau apapun itu. Jadi kita lebih transparan aja sih untuk mengurangi hal-hal yang nanti kedepannya kita nggak tahu gimana ya kan. Tiba-tiba lagu aku booming ya kan, sama kayak yang lagi rame sekarang mungkin ya kan. Terus nanti ada cekcokan apa gimana nantinya. Nah itu makanya kita harus lebih transparan sih kalau aku. Jadi mumpung belum terlanjur jauh juga sebagai pendatang baru ya Kak Innocent ya. Jadi apalagi aku pendatang baru. Benar. Jadi harus dikelirkan dari awal ya Kak ya. Benar. Kayak gimana nih bentukan struktural manajemen kita gitu ya kan. Pembagian segala macam yang disebutkan oleh Kak Innocent tadi seperti apa. Terus kalau seandainya aku ada di suatu momen ataupun event harus bawain lagu orang lain, aku harus kayak gimana gitu kali ya. Kalau sekarang tuh mungkin lebih mudah ya Kak. Kalau dulu kan enggak ya. Kalau sekarang kan sudah ada sosial media apapun itu, dan sekarang juga ada hukum permusikan ya kan. Jadi kita bisa lebih tahu gitu loh untuk kalau bawain lagu orang berarti kita harus bayar ke yang punya lagu atau gimana gitu kan. Gitu sih kalau aku. Oke, baik.
Jadi memang ini riskan ya teman Pro 2, tapi mau nggak mau ya kalau kita udah berkecimpung di dunia industri musik, ya kita harus ngerti apa ya regulasinya kayak gimana, aturannya kayak seperti apa gitu ya Kak Innocent ya. Jadi jangan sampai kita ini asal ngebawain lagu orang, apalagi kayak ngejiplak tanpa izin gitu-gitu ya, karena yang menciptakan ini udah puyeng nih ya. Kak Innocent tadi bilang seharian gitu ya. Dia sama tim nge-brainstorming gimana caranya untuk melahirkan single ini. Tiba-tiba kalau nanti ini meledak gitu ya kan, viral gitu, ada yang ngebawain tanpa si izinnya ke Innocent, pasti sedih gitu ya. Kita nggak pernah tahu gimana proses di balik orang ini punya lagu, punya karya, terus tiba-tiba ada yang tiba-tiba datang gitu ya kan. Betul sekali. Mengambil dalam tanda kutip lagunya kan, sedihnya. Jadi harus dihargain ya Kak ya. Betul sekali. Makanya kan sekarang banyak banget musisi-musisi yang berkarya sendiri ya kan, tanpa label ya kan. Jadi indie ya kalau dibilang ya. Indie, betul. Terus juga sekarang pun teman-teman lebih banyak menciptakan lagu sendiri ya kan. Nah gitu sih. Oke, baik. Jadi dorongan tadi itu yang jadi apa ya, pelecut teman-teman ini, ya udah deh kita berdikari sendiri gitu ya Kak ya, untuk jadi indie seperti itu. Dan apa namanya, terkait dengan pendatang baru ini Kak Innocent, pastinya nggak cuman kakak aja nih ya, banyak banget yang lagi apa ya, bertelur saat ini, berkembang saat ini gitu ya. Banyak banget juga teman-teman pendatang baru di dunia musik Indonesia seperti itu. Nah, kalau melihat diferensiasinya dibanding pendatang baru yang lain seperti apa sih Kak? Aduh, pendatang baru yang sekarang tuh keren-keren banget Kak. Keren-keren. Apalagi kemarin aku waktu launching lagu pun banyak banget yang launching, dan teman-teman aku juga yang mungkin dari ajang pencarian bakat, mereka juga termasuk pendatang baru kan. Dan itu keren banget. Pesaing-pesaing sekarang kan udah keren-keren ya. Aduh, anak-anak tapi it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Dalam artian nggak apa-apa sih kalau aku ya. Kalau aku pokoknya kalau aku sendiri yang penting kita berkarya sama-sama. Nah itu dia kan, ada tuh yang kamu kok ini sih start duluan apa segala macam gitu-gitu ya. Ada sih pemikiran gitu sih, ada ya. Ada kayak kita ngelihat teman kompetitor baru nih. Iya benar. Ada sih gitu ya, pasti ya. Karena kan pendatang baru, atau mungkin ngelihat teman kita yang udah duluan ya kan. Aduh, seru banget. Kemudian yang kayak apa namanya, kena bullying atau disepelein gitu-gitu ya Kak ya. Iya, harusnya jangan sih, harus saling support. Benar, harus saling support sama-sama ya pastinya. Karena kan kalau kita mau suatu hari kalau misalkan kita mau kayak aku launching single, nah kan bisa bantuan dari teman-teman juga kan pastinya. Nah itu dia, jadi nggak apa namanya jalan sendiri tapi teamwork tadi itu jalan bareng-bareng. Baik, luar biasa teman Pro 2. Jadi ada Kak Innocent ya di studio podcast RRI Surabaya untuk edisi kali ini. Luar biasa, udah cerita banyak banget ini terkait dengan perjalanannya dia merintis karir yang nggak mudah ini, apalagi di belantika musik Indonesia, seperti dengan dinamikanya. Yang namanya orang itu hari ini lagi suka tren apa, besok udah ganti. Betul sekali. Nah, memandang hal itu Kak Innocent, kita kan nggak pernah ngerti ya, netizen ini atau warga ini tuh lagi demen-demennya kayak gimana sih gitu loh. Ya kan, terus kemudian lagu yang saat ini juga viral gitu-gitu ya di platform TikTok segala macam. Nah, untuk bisa menyelaraskan tadi itu keinginan netizen, kemudian juga yang lagi ngetren, ya kan, kita kan juga harus apa ya, melaju dengan waktu ya kayak seperti sekali. Apa untuk bisa targetnya, atau mungkin tips and triknya begitu dari kakak sendiri? Pastinya kita harus update terus-terusan ya. Karena kan kalau kita nggak update juga kita nggak tahu nih sekarang lagi trennya apa, lagi musimnya apa, lagi dengerinnya lagunya kayak gimana. Apalagi kayak lagu yang lagi viral sekarang kan. Nah itu
ada kalau anak-anak sekarang bilangnya mungkin dangdut tapi lebih modern gitu. Dangdut hip hop gitu ya. Iya, pasti kan? kamu tahu ya teman Pro 2 ya. Iya, pasti nggak mungkin nggak tahu nih yang lagi viral sekarang kan. Baik. Jadi mungkin kita harus lebih update lagi dan lebih apa ya, bisa memperkaya khasanah musik ya. benar kali banget. ya. Itu maksudnya. Oke, baik. Jadi memperkaya khasanah musik ini ya, sama halnya kayak mungkin announcer deh ya, katakanlah dia juga harus update berita segala macam gitu-gitu lah ya. Betul. Pembawa acara, nggak presenter, ketinggalan, biar nggak ya. ketinggalan. Harus update terus gitu ya, Benar, Kak ya. Baik. Dan saat ini pastinya lagi waktu-waktunya untuk promote single tadi Betul, ya. betul sekali. Kemana-mana gitu ya. Iya. Salah satunya ke studio podcast RRI Surabaya, luar biasa. Aduh, seneng banget bisa diundang di sini. Berarti waktu itu dari Jakarta udah lamakah di sininya di Jawa Timur? Lama banget. Maksudnya gimana nih, Kak? Dalam artian untuk promote ini? Oh, aku udah seminggu di sini. Semingguan Iya. di Surabaya. Oke. Kebetulan memang ada acara dan terus kita dapat jadwal juga untuk promo di Surabaya. Oke, gitu. jadi habisnya bakal berkeliling ke media-media nih ya kan? Betul sekali. Oke, pastinya kalau di sini nggak cuman kamu bisa tonton di YouTube RRI Surabaya, tapi kamu juga bisa denger di RRI Digital ya. Oke, kita masih barengan sama Kak Innocent Purwanto tentunya di podcast RRI Surabaya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oke, teman Pro 2, kamu masih barengan sama aku Ayu Arta di podcast RRI Surabaya untuk edisi kali ini barengan sama Kak Innocent Purwanto, pendatang baru di dunia musik tanah air begitu ya, dengan single Dilanjutkan Salah Disudahi Perih. Nah, memang kalau ngomongin soal judul ini juga jadi salah satu pemantik orang ini mendengarkan, ya nggak sih? Betul kayak banget. apa sih ini? Jadi terus kayak semacam penasaran. Iya. Akhirnya Ini udah tentang apa gitu. di play deh. Nah seperti itu ya. Oke, tadi ngomongin terakhir terkait dengan kegiatan selama di Surabaya semingguan tadi ya dikatakan semingguan dengan agenda promote lagu baru ini ya Kak ya. Untuk kegiatan sehari-hari ngapain sih kalau udah di Jakarta sana? Aku biasanya live streaming boleh disebutin kan ini kan di TikTok. Terus habis itu juga konten kreator. Tapi aku kontennya kayak nyanyi gitu. Pastinya dong ya. Ramein teman Pro 2 ya. Pastinya dong. Ramein di akun TikToknya Kak Innocent, sama namanya ya, Innocent P.24. Oh oke. Follow akun TikToknya juga ya. Oke, baik. Kalau ngomongin soal media nih Kak, ini kan juga jadi semacam penjembatan untuk kita nih promosi segala macam seperti itu. Sebelum nanti kita ke pertanyaan yang udah masuk gitu ya kan. Nah, kalau ngomongin soal RRI, tahu nggak sih RRI ini by the way? Radio Republik Indonesia. Pastinya ya.
semua orang bisa dengerin di RRI. Oke, ini yang luar biasa ya kan, menemani ketika dulu berjuang masa penjajahan, ya kan, hanya ada RRI 45 dong. Wah, gila. Aku belum lahir nih kayaknya. Belum lah kita ini. Oh iya. Ya Tuhan. 45 sampai saat ini ya tetap berkibar. Wow, stay on ini kayak kan. Tentunya dengan segala sesuatu, konten-kontennya. Salah satunya ya ini juga ya, podcast. Oke, jadi bisa kenal lebih dekat dengan Kak Innocent gitu ya. Oke, kalau ngomongin soal perkembangan pesat IT ini Kak, termasuk adanya RRI digital. Nah, gimana sih pendapatnya Kak Innocent gitu? Perlu nggak? Pastinya perlu dong, nggak apalagi kan kita sekarang sukanya buka handphone ya. Dan kalau dulu mungkin kita nontonnya di televisi, terus juga cuma dengernya dari radio gitu kan. Kalau sekarang pastinya sudah di handphone. Nah, orang pastinya juga suka nonton dari YouTube ya kan. Betul. Gitu sih. Apalagi kalau kita sekarang ini anak-anak zaman now memang hidupnya kayak 24 hours ya. Harus buka YouTube, harus lihat gitu kan, handphone gitu. Bangun tidur yang dicari handphone sampai tidur lagi. Nah, scroll sampai capek. Kerja pun juga dari handphone juga ya Kak ya. Jadi kalau seandainya nggak seiring berjalan begitu ya, bakal ya ketinggalan jauh deh ya kan. Jadinya jadi lebih mempermudah kan untuk kita semuanya gitu. Bener. Apalagi juga kalau udah ke musisi ya, segala macam platform IT ini memudahkan, membantu ya Kak ya. Sangat memudahkan banget buat kita semuanya sekarang. Oke, baik. Nah, yang udah masuk nih ya, thank you banget teman Pro 2, pertanyaan dari kamu ya. Ini yang Kakak lakukan ketika perih, dilanjutkan atau disudahi? Aduh, kayaknya tadi dijawab sudah ya, tapi oke lah. Jawabannya disudahi perih sih. Disudahi perih, karena tadi itu hidup tuh pilihan teman-teman semuanya ya. Aku lebih baik perih ya Kak. Ya nyembuhin lukanya mungkin emang agak cukup lama ya, tapi nggak apa-apa ya. Ada traumatik di sana, ada kesedihan mendalam di sana, tapi mau nggak mau kembali ke tadi itu, hidup adalah pilihan ya Kak. Betul sekali. Oke. Kepo aja teman Pro 2 ini ya kan. Jadi pilihannya adalah disudahi perih dengan segala macam konsekuensi yang ada gitu. Terus ada juga yang bertanya nih, aku pengen jadi penyanyi. Nah, ini kayak gimana sih untuk bisa ngikutin jejaknya Kak Innocent? Harus sering belajar, update pastinya. Harus update vokalnya juga, karena sekarang tuh banyak banget teknik-teknik yang akhirnya kita bisa tahu kan, kayak riff and runs, atau mungkin belajar whistle ya kan. Banyak banget. Jangan lupa juga untuk bikin konten nyanyi. Terus ikutan banyak festival, itu harus banget. Dan memperbanyak teman pastinya. Nggak boleh mager ya. Nggak boleh. Kuncinya hanya di situ. Biasanya memang kebanyakan ya Kak Innocent, teman-teman kita ini on fire di awal, mager di tengah-tengah. Jadi kayak gitu musiman ya. Gitu loh, kayak ayo udah deh bosen gitu. Kalau zaman sekarang dibilang FOMO ya. Udah deh bosen gitu ya, udah gitu, capek gitu. Langsung ditinggalin. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten yang ada udah naik, tiba-tiba langsung redup lagi. Jadi kalau seandainya teman-teman ini kayak ngikutin kayak Innocent tadi ya, suatu ajang pencarian bakat, festival segala macam, nggak menang nggak apa-apa. Nggak usah tiba-tiba yang down drop, nggak deh. Menang kalah itu ya udah biasa ya kan? Kalau menang ya bersyukur, kalau nggak menang ya berarti balikin ke kita lagi. Berarti kita harus lebih update lagi, harus lebih mengembangkan diri kita lagi. Nah itu dia. Jadi jangan sampai kita ini mager, gampang putus asa ya teman-teman semuanya. Thank you, terjawab ya. Kemudian juga teknik vokal yang baik itu seperti apa? Aduh, teknik vokal yang baik. Aku kebiasaan autodidak belajarnya Kak. Autodidak. Nah, jadi mungkin lebih
kalau sekarang mungkin lebih mudah ya untuk belajar teknik vokal ya. Udah bisa nonton di YouTube. Benar. Kan kita udah bisa belajar, dikasih tahu caranya, tekniknya segala macam. Banyak tutor di sana ya. Benar. Aku pun sekarang juga belajarnya lewat mungkin aku bisa teknik itu, tapi mungkin lebih ke kayak gimana sih teknik yang benernya gitu. Aku lebih belajarnya ke sosial media sekarang. Oke. Biar lebih bener lagi dan biar lebih kayak misalkan nih teknik apa ya, kayak kita mau ngambil nada tinggi nih, nah itu pakai tekniknya apa, terus biar lebih lantang untuk ini gimana gitu. Oke, jadi learning by doing ya Kak Benar Innocent. banget. Banyak banget loh teman Pro 2 kanal-kanal begitu ya, media yang bisa kamu pelajari. Jadi jangan ada alasan mager di sana, nggak mau belajar di sana gitu loh. Pun sekalipun kamu nggak les yang mahal, yang kursus vokal yang mahal, enggak Bener-bener. ya. Sekarang tuh udah gampang banget. Apalagi kalau kamu dikaruniai warna vokal kayak Innocent ini ya kan, dari turunan keluarga. Nah itu lebih-lebih ya teman Pro 2 ya. Jadi harus kamu maksimalin Gitu. seperti itu. Oke, kemudian pernah gak sih kepikiran pengen di lain lagu apa gitu? Apanya nih? Genrenya gitu. Bikin lagu gitu ya. Bikin lagu. Ini kan romance, sweet, kemudian sesuai, aku kayaknya pengen sesuai dengan styleku, karakterku, rock gitu ya, blues gitu. Mungkin lebih ke R&B kali ya. Oh oke. Jadi lebih ke upbeat gitu loh, nggak pengen yang kayak pengen menciptakan, bikin karya lagu yang mungkin lebih ke kayak lagi jatuh cinta kali ya. Aku karena sejauh ini bikin lagunya kebanyakan yang udah di memo itu tuh lagunya sakit hati, patah hati. Nah, lagu jatuh cinta ini belum gitu. Aduh, kayaknya harus deh ya, biar kayak moodnya berubah gitu. Karena sejauh ini walaupun aku lagi seneng, lagi bahagia atau gimana pun itu, aku tetap bikinnya lagunya lagu mellow gitu. Malah nggak yang bikinnya lagu lagi jatuh cinta atau gimana, enggak. Makanya aku pengen bikin sih. Oke, didoain ya teman-teman semuanya ya. Doakan. Semoga terwujud, terkabul gitu loh ya. Bagian sedihnya udah, pengen nyiptain bagian senengnya ya kan, happy-nya, lagi falling in love ya kan, dengan dibungkus tadi itu. Aransemen yang lebih upbeat gitu loh. Upbeat. Biar enak gitu buat joget ya. Terakhir ini pertanyaan kayaknya challenging banget nih teman Pro 2 ya kan. Pilih nyanyi atau main film? Aduh, gara-gara kemarin iseng-iseng main film jadi kayak kok seru banget ya ternyata. Kok seru banget ternyata, aku mau lagi gitu ya. Karena pendalaman karakter dalam bermain film itu juga sebenarnya hampir sama loh kayak bermusik ternyata. Jadi kayak maksudnya emosinya atau segala macam sebenarnya hampir sama, tapi kalau disuruh milih, aduh gimana ini, aku suka challenge lagi. Gak apa-apa loh kalau dua-duanya pun. Enggak sih, kayaknya nyanyi apa dulu. tadi sesuai dengan prinsip hidup Nyanyi. adalah pilihan. Nyanyi. Oke, nyanyi. Bungkus ya, nyanyi katanya. Bungkus sampai udah mentok. Baru. Nah itu dia ya. Oke, terima kasih ya buat pertanyaan yang udah masuk di edisi kali ini. Udah terjawab semua barengan sama artis kita ya. Dan Kak Innocent, harapan kedepannya apa? Pastinya harapan aku semoga lagu aku yang baru rilis ini bisa banyak didengerin sama teman-teman semuanya. Oke. Apa yang aku kerjakan ya dalam sebuah karya aku ini bisa sampai ke hati teman-teman semuanya. Amin. Semoga juga filmnya nanti booming. Amin. Terus aku bisa terus mengembangkan karya musik yang aku ciptakan nantinya. Amin. Mudah-mudahan terkabul semuanya ya, karena memang ini merupakan tahunnya Kak Innocent. Jadi Amin. kita berharap nggak hanya 2025 aja, seterusnya. Amin. Oke deh. Amin. Dan teman Pro 2, terima kasih banget yang udah ngikutin podcast di edisi kali ini. Seru ya bareng sama Kak Innocent Purwanto, pendatang baru di Belantika Musik Tanah Air Indonesia. Jangan lupa ya buat streaming terus
lagunya Kak Innocent ada dilanjutkan salah disudahi perih. Aduh, hebat. Di platform kesukaan kamu, Benar pastinya banget. juga di RRI dong ya. Ya nggak sih Kak Di ya? RRI digital, di YouTube RRI juga. Surabaya, dari Surabaya dan juga ya. di Pro 2 95,2 Oke, kalau begitu thank you so much. Sama-sama, aku yang terima kasih banyak sudah Sukses diundang. selalu Kak Innocent. Sama-sama. Ya. Amin, amin. Sehat selalu juga. Amin. Dan kita bakal ketemuan lagi ya sama kamu di podcast RRI Surabaya next edition. Bye.